Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Januar Heliawan dari kelas B4 2017 dengan NIM 18220435. Kali ini saya akan sedikit merangkum tentang materi Human Resource Management for English Provider. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar dapat membantu terwujudnya tujuan perusahaan organisasi secara efektif dan efisien. Fungsi dari manajemen sumber daya manusia untuk mengatur dan mengelola pekerja, penilaian, pengganti atau kepuasan, pusat pelatihan dan penasihat, membuat relasi, mengatasi permasalahan, dan menangani kesehatan dan keselamatan pekerja. Adapun tujuan manajemen sumber daya manusia untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap strategi yang telah dibuat oleh perusahaan, melakukan evaluasi terhadap kinerja karyawan sehingga dapat melakukan penyesuaian dan koreksi terhadap permasalahan yang timbul, melakukan upgrade strategi yang telah ditentukan secara berkala agar dapat berdampak pada hasil yang lebih optimal, melakukan peninjauan dan menganalisis SWOT perusahaan, dan terakhir melakukan riset terhadap perkembangan pangsa pasar sehingga dapat melakukan inovasi. Sasaran dari manajemen sumber daya manusia: 1. Perekrutan tenaga kerja. 2. Manajemen kinerja karyawan. 3. Pemberian tunjangan dan kompensasi kerja. 4. Kesehatan dan keselamatan karyawan. 5. Pemberi motivasi kerja. 6. Komunikasi dengan berbagai pihak internal dan eksternal perusahaan. Dan ke-7. Edukasi karyawan. Tantangan manajemen sumber daya manusia: ada tantangan teknologi, tantangan politik dan pemerintah, tantangan ekonomi, tantangan bidang sosial, tantangan undang-undang, serta tantangan internal. Lalu materi yang kedua ada praktek manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada internal career opportunities, yaitu mengacu penggunaan internal labor market untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja perusahaan dibanding tenaga kerja dari eksternal. Yang kedua, training sistem formal, mengacu pada pelatihan formal yang diberikan kepada karyawan. Organisasi dapat memberikan training formal secara luas atau mengacu pada skill yang harus dikuasai dan beberapa sosialisasi. Yang ketiga, sistem penilaian kinerja yang didasarkan pada hasil kerja ataupun perilaku kerja. 4. Profit sharing plan, pembagian hasil berupa material yang didasarkan pada kinerja organisasi. Kelima, employment security, sejauh mana pemberi kerja memberikan jaminan kerja bagi karyawan akan memberikan banyak implikasi strategik. Keenam, voice mechanism, bentuknya adalah formal grievance dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Ketujuh, job definition, pendefinisian jabatan yang jelas akan membantu karyawan memahami tugas dan fungsinya secara baik, sehingga dapat dipastikan bahwa karyawan tidak melakukan aktivitas pekerjaan yang tidak terkait dengan fungsi dan tugasnya. Lalu yang ketiga ada analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan merupakan tahap lanjutan setelah sebuah perusahaan atau organisasi selesai mendesain sebuah pekerjaan. Analisis pekerjaan merupakan studi sistematis mengenai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dari suatu pekerjaan, pengetahuan, kemampuan, serta keahlian yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Adapun tujuan dari analisis yaitu 1. Untuk rekrutmen dan seleksi. Yang kedua, menilai kinerja karyawan. Ketiga, pelatihan dan pengembangan.
Serta keempat, manajemen kompensasi. Langkah-langkah utama dalam analisis yaitu menentukan bagaimana untuk menggunakan informasi yang didapat, meninjau informasi dasar yang relevan, memilih posisi yang dapat mewakili, menganalisis pekerjaan, memverifikasi informasi analisis pekerjaan, serta membuat deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Jenis-jenis analisis pekerjaan: analisis pekerjaan tradisional atau traditional job description, yang mana hanya mencari informasi sekitar 3 aspek, yaitu tanggung jawab, kewajiban, serta kualifikasi. Dan yang kedua ada analisis pekerjaan yang berorientasi pada hasil atau result oriented job description, di mana lebih menekankan pada manfaat suatu pekerjaan, harapan yang akan dicapai sesuai dengan aspek-aspek yaitu task, condition, standards, SKA atau skills, knowledge, ability, serta qualification. Pengertian desain pekerjaan. Desain pekerjaan merupakan salah satu komponen penting dalam manajemen sumber daya manusia. Desain pekerjaan atau biasa disebut dengan rencana kerja merupakan fungsi penetapan kegiatan-kegiatan individu atau kelompok karyawan dalam wadah organisasi. Tujuan desain pekerjaan yaitu secara umum adalah untuk penugasan kerja yang memenuhi kebutuhan perusahaan, teknologi, dan perilaku. Dengan demikian, dari sudut pandang personalia, desain pekerjaan sangat mempengaruhi kualitas kehidupan kerja, di mana hal ini tercermin pada kepuasan kerja para karyawan yang memegang jabatan tersebut. Lalu yang keempat ada perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia atau human resource planning adalah proses peramalan sistematis yang menghubungkan kebutuhan sumber daya manusia suatu organisasi dengan rencana strategisnya untuk memastikan bahwa kepegawaiannya memadai, berkualitas, dan cukup berkompeten untuk mencapai tujuan organisasinya. Perencanaan sumber daya manusia bertanggung jawab untuk mengatur orang yang tepat untuk pekerjaan yang tepat dari semua sumber yang tersedia. Tahapan perencanaan sumber daya manusia yaitu 1. Menganalisis tujuan organisasi. 2. Melakukan inventarisasi sumber daya manusia saat ini. 3. Perkiraan permintaan dan pasokan sumber daya manusia. 4. Memperkirakan kesenjangan sumber daya manusia. 5. Merumuskan rencana tindakan sumber daya manusia. Dan terakhir, pemantauan, pengendalian, dan umpan balik. Lalu yang terakhir ada rekrutmen sumber daya manusia. Rekrutmen adalah proses untuk mencari dan menarik pelamar yang berkemampuan untuk diseleksi menjadi karyawan sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Proses rekrutmen ini dimulai dengan mencari calon pelamar dan berakhir dengan diserahkannya surat lamaran kerja pelamar ke organisasi yang melakukan rekrutmen. Selanjutnya, rekrutmen berproses pada penyeleksian pelamar kerja hingga terpilihnya pelamar kerja tersebut menjadi karyawan untuk mengisi posisi yang dibutuhkan. Sumber dan metode rekrutmen ada 2, yaitu sumber rekrutmen internal serta eksternal. Adapun metode rekrutmen ada 5, yaitu iklan, rekomendasi dari internal perusahaan, perusahaan penyedia tenaga kerja, lembaga pendidikan, serta lembaga pemerintahan. Mungkin sekian rangkuman dari mata kuliah Human Resource Management for English Provider. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.